Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan satu judul menarik dari muhammadiyah.org.id dengan judul Mendudukan otoritas ulil amri dalam sidang sengkarut penetapan awal bulan. Setiap kali fajar Ramadan atau Syawal menjelang, masyarakat Indonesia seringkali ditarik ke dalam pusaran diskusi mengenai ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri. Diskusi ini biasanya memuncak ketika ada hasil hisab Muhammadiyah. Pertanyaan mendasar yang selalu muncul ke permukaan adalah siapa sebenarnya yang sah disebut sebagai ulil amri dalam konteks penetapan ibadah, dan sejauh mana batas kewenangan mereka dalam mengikat keyakinan umat. Persoalan ini dibedah secara tuntas dan jernih oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2022, Profesor Yunahar Ilyas, melalui tulisannya yang bertajuk Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir yang dipublikasikan dalam Jurnal Tarjih Volume 12. Melalui analisisnya, beliau mengajak kita untuk menelusuri makna otoritas tersebut, tidak hanya sebagai jabatan politik, melainkan sebagai fungsi kepemimpinan yang berlandaskan kriteria syar'i. Secara etimologis, kata ulil amri merupakan bentuk jamak dari wali yang berarti pemilik, pengurus, atau penguasa. Sementara itu, kata al-amr merujuk pada urusan atau perintah. Dengan demikian, secara bahasa, ulil amri adalah mereka yang memiliki wewenang untuk menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Namun dalam hal tinjauan tafsir yang telah mendalam, kepemimpinan ini tidaklah kosong dari kualifikasi moral dan spiritual. Merujuk pada surat Al-Maidah ayat 55, Profesor Yunahar menjelaskan bahwa seorang ulil amri yang ideal merupakan penerus operasional kepemimpinan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, mereka minimal harus memenuhi 4 kriteria fundamental. 1. Memiliki keimanan yang kokoh. 2. Senantiasa mendirikan salat sebagai simbol integritas vertikal. Yang ketiga, menunaikan zakat sebagai manifestasi kepedulian sosial dan kesucian harta dari praktik korupsi. Yang keempat, serta selalu tunduk, patuh atau rukuk pada syariah Allah secara total dalam aspek akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Dalam konteks Indonesia yang sering terjadi penyempitan makna di mana ulil amri dianggap mutlak sebagai pemerintah atau penguasa administratif semata. Pandangan ini membawa konsekuensi bahwa jika pemerintah telah menetapkan awal bulan, maka seluruh umat Islam wajib mematuhinya. Dan siapapun yang berbeda dianggap tidak taat pada perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Namun Profesor Yunahar memberikan perspektif yang lebih luas dengan mengutip berbagai pendapat mufasir klasik hingga modern. At-Tabari misalnya mengidentifikasi ulil amri dalam 4 kategori penguasa atau umara: ahli ilmu dan fikih, ulama, sahabat Nabi, serta secara khusus Abu Bakar dan Umar. Sementara itu, mufasir modern seperti Muhammad Abduh menawarkan definisi yang paling relevan dengan zaman kita saat ini, yaitu jamaah ahlul halli wal aqdi. Kelompok ini mencakup para pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta para ulama dan pemimpin masyarakat yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Satu hal yang ditegaskan oleh Profesor Yunahar adalah bahwa Indonesia tidak memiliki posisi Grand Mufti atau mufti negara yang ditunjuk pemerintah berdasarkan kriteria keulamaan murni seperti yang ada di Mesir, Malaysia, atau Arab Saudi. Di tanah air, Menteri Agama adalah jabatan politik yang ditunjuk Presiden berdasarkan pertimbangan politik, bukan semata-mata pertimbangan keulamaan. Oleh karena itu, fatwa-fatwa keagamaan secara historis justru lahir
dari lembaga-lembaga fatwa ormas seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Lajnah Batsul Masail NU. Hal ini menjadi titik krusial dalam memahami mengapa perbedaan ijtihad dalam penetapan awal bulan adalah sesuatu yang sah secara ilmiah dan tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pembangkangan terhadap otoritas politik. Lebih lanjut, Profesor Yunahar memaparkan batas kewenangan ulil amri yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat dan penguasa. Wewenang pemilik kekuasaan terbatas pada persoalan kemasyarakatan, bukan pada ranah akidah atau ibadah murni atau mahdah. Untuk urusan ibadah, rujukan utama tetaplah teks agama atau nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan yang terjadi dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal sebenarnya bukanlah masalah ketaatan terhadap perintah Rasul, melainkan perbedaan dalam memahami atau menginterpretasikan hadis Nabi. Muhammadiyah misalnya berkeyakinan bahwa perintah melihat hilal memiliki latar belakang teknis di mana umat zaman itu belum menguasai cara lain. Sementara itu di era modern, ilmu astronomi telah memungkinkan penetapan yang akurat melalui hisab. Ini adalah wilayah ijtihad yang bersifat ta'akuli atau rasional, di mana pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap pemahaman keagamaan tersebut. Sebagai penutup, gagasan Profesor Yunahar Ilyas dalam Jurnal Tarjih ini memberikan jalan tengah yang bijaksana. Beliau menegaskan bahwa kepatuhan kepada ulil amri bersifat relatif, tergantung pada sejauh mana pemimpin tersebut patuh pada Allah dan Rasulnya. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami nas keagamaan, penyelesaiannya tidak diserahkan kepada penguasa atau umara, melainkan dikembalikan kepada para ulama untuk diselesaikan melalui kaidah-kaidah ilmiah yang disepakati. Pemerintah tetap memiliki otoritas dalam ranah publik, seperti menentukan hari libur nasional, namun bimbingan pelaksanaan ibadah puasa dan sholat Id tetap menjadi wewenang pemimpin agama dalam membimbing umatnya. Dengan memahami posisi proporsional ini, perbedaan penetapan awal bulan seharusnya tidak lagi dipandang sebagai konflik politik, melainkan sebagai kekayaan ijtihad dalam bingkai ketaatan yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Referensi dari tulisan ini adalah Bapak Yunahar Ilyas dengan judul Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir, ada pada Jurnal Tarjih volume 12 tahun 2014 Masehi. Demikian kami telah membacakan satu judul menarik, menunjukkan otoritas ulil amri dalam silang sengkarut penetapan awal bulan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.